Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Zulfa Maulida, akan mempersembahkan sebuah video edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, video edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ini merupakan salah satu program kerja utama saya, KKN Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu mengenai PHBS. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yang dibahas ada pengertian, ada manfaat, dan juga ada tujuan dari PHBS. Kemudian yang pertama yaitu mengenai pengertian PHBS. Nah, apa sih pengertian dari PHBS? PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan PHBS. Nah, apa sih tujuan dari PHBS? Tujuan dari PHBS itu untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui PHBS, diharapkan masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalah sendiri dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. Itu menurut Noto Atmojo tahun 2007. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai manfaat PHBS. Nah, apa sih manfaat dari PHBS? Manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat sadar dan dapat mencegah serta mengantisipasi atau menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang mungkin muncul. Selain itu, dengan menerapkan dan mempraktikkan PHBS, diharapkan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Setelah membahas mengenai pengertian, kemudian tujuan dan manfaat dari PHBS, yang kedua kita akan membahas mengenai indikator dari PHBS. Yang pertama yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan yang dimaksud di sini adalah dokter, bidan, dan tenaga paramedis lainnya. Nah, hal ini dikarenakan masih ada kelompok masyarakat yang masih mengandalkan tenaga non-medis untuk membantu persalinan, seperti dukun bayi. Selain tidak aman dan penanganannya pun tidak steril, penanganan oleh dukun bayi ini pun dikhawatirkan beresiko bagi orang yang melakukan persalinan. Kemudian yang kedua yaitu memberi bayi ASI atau air susu ibu secara eksklusif. Nah, seorang ibu perlu memberikan ASI eksklusif pada bayi, yaitu pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain sejak kelahiran hingga usia 6 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin setiap bulan. Dan yang keempat yaitu menggunakan air bersih. Kemudian yang kelima yaitu cuci tangan pakai sabun atau CTPS yang benar. Mencuci tangan di air mengalir dan memakai sabun dapat menghilangkan berbagai macam kuman dan kotoran yang menempel di tangan sehingga tangan bersih dan terbebas dari kuman. Kemudian yang keenam yaitu gunakan jamban yang sehat. Nah, jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, ada beberapa syarat untuk jamban yang sehat, yaitu tidak mencemari sumber air minum, kemudian tidak berbau, tidak dapat dijamah oleh hewan seperti serangga, tikus, kemudian tidak mencemari tanah dan sekitarnya, mudah dibersihkan dan
aman digunakan. Selain itu, dilengkapi juga dengan dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi udara yang cukup, lantai kedap air, tersedia air, sabun, dan alat pembersih yang memadai. Kemudian yang ketujuh yaitu memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu secara rutin. Nah, lakukan pemeriksaan jentik berkala atau PJB di lingkungan rumah tangga. PJB adalah pemeriksaan tempat perkembangbiakan nyamuk yang ada di dalam rumah, seperti di bak mandi, di WC, vas bunga, tatakan kulkas, talang air, dan media penyimpanan lainnya yang menampung air. Kemudian yang kedelapan yaitu makan makanan yang bergizi. Dianjurkan agar keluarga yang mengonsumsi jenis makanan yang bersih dan sehat seperti mengandung banyak vitamin, kemudian serat, kemudian mineral, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, serta bermanfaat bagi kesehatan. Yang kesembilan yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti berolahraga, olahraga ringan, entah itu jalan kaki, jogging, berkebun, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 yaitu tidak merokok. Nah, hindari merokok. Asap rokok dapat mencemari kualitas udara yang dihirup. Di dalam satu putung rokok yang dihisap akan dikeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya. Di antaranya ada nikotin, ada tar, dan karbon monoksida. Setelah kita belajar mengenai indikator BHBS, untuk bahasan yang ketiga kita akan belajar mengenai jenis-jenis perilaku hidup sehat. Yang pertama yaitu mandi. Nah, perilaku mandi menggunakan sabun mandi dan air bersih dilakukan minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua yaitu mencuci rambut. Nah, perilaku mencuci rambut itu dilakukan 2 kali seminggu menggunakan sampo dan air bersih. Untuk apa? Untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran dan memberikan rasa segar. Kemudian yang ketiga yaitu membersihkan hidung. Perilaku membersihkan lubang hidung perlu dilakukan pada setiap kali mandi guna membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan udara untuk bernapas. Kemudian yang keempat yaitu membersihkan telinga. Sama halnya dengan hidung, telinga juga harus dibersihkan saat mandi. Bersihkan bagian daun telinga ataupun luar telinga. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dari sumber yang ada pada video saya yang diambil dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Diunduh dari link berikut. Cukup sekian dari saya. Semoga dari video ini mengedukasi kalian mengenai pengertian PHBS. Kemudian ada manfaat dan tujuan, kemudian ada indikator PHBS dan jenis-jenis perilaku hidup bersih. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.